Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Konvoi itu melesat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya mengantri di belakang antrean panjang orang dan diam-diam menunggu giliran memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota besar. Tatapannya menyapu 3 kata besar, kota tanda hitam, yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah, dia akhirnya berhenti di 10 lebih pria berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampak seperti penjaga kota di dunia luar. Namun, di tempat ini, siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan biaya masuk kota yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiama, kemungkinan akan langsung menyebabkan keributan. Namun, di wilayah sudut hitam, hal seperti ini biasa terjadi. Tersesat, berhenti melompat-lompat di depanku. Sama seperti Xiao Yan sedang mengamati kota yang memiliki porsi khusus dari daerah sudut hitam, sebuah kutukan yang dipenuhi dengan iritasi tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya pria botak dan besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian. Tapi dia mengangkat seorang pria kurus di depannya dengan meraih telapak tangannya. Ah, kata-kata lelaki besar berkepala botak itu baru saja jatuh ketika lelaki kurus berwajah lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Sebuah belati dengan cepat ditarik dari lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan dengan keras menusuk ke arah tenggorokan pria besar berkepala botak. Namun, untungnya reaksi yang terakhir gesit. Lehernya buru-buru ditarik ke belakang dan belati itu tidak sejajar dan menusuk di tempat setengah inci di bawah tenggorokan. Segera, darah segar membubung dengan liar dan jeritan tajam dan mengerikan terdengar dari mulut pria botak besar itu. Setelah secara serius melukai pria botak dan besar dengan satu serangan, pemuda kurus-kurus itu mengayunkan tubuhnya dan dia seperti ikan loa saat tubuhnya berkontraksi dan menarik keluar dari pakaiannya. Setelah itu, dia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan, saya akan membunuhmu. Mata pria besar berkepala botak itu merah padam saat dia mencabut belati. Dia kehilangan akal sehatnya saat dia juga menyerbu ke semak-semak. Beberapa saat kemudian, teriakan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya keluar dari semak-semak. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Xiao Yan berdiri di bingkai gerbong dan agak tertegun saat dia melihat semak-semak. Ketika dia mendengar jeritan pengeritingan darah terakhir itu, dia tahu bahwa pria besar berkepala botak itu akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa kekuatan pria berkepala botak besar itu seharusnya berada di sekitar bintang Douzi sementara pria kurus-kurus itu hanya ada di kelas Douze. Jarak antara keduanya sangat besar. Namun pukulan pembunuh pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Jenis licik yang kejam ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan hidup di wilayah sudut hitam memang bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiao Yan benar-benar memahami pepatah ini. Tuan Yao Yan, jangan menilai buku dari sampulnya di daerah sudut hitam ini. Ini karena mayat orang-orang yang telah meninggal di wilayah sudut hitam, karena diremehkan hampir bisa memenuhi seluruh kota. Duoma tersenyum saat berbicara. Ah, Xiao Yan mengangguk sedikit. Adegan yang telah dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah sudut hitam. Pertarungan antara dua orang sebelumnya seperti selingan singkat dan hanya memberi orang-orang yang mengantri hiburan. Namun, hampir tidak ada orang yang menyia-nyiakan emosi untuk ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota, Duoma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiao Yan tajam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada tas kecil yang disembunyikan di tangan Duoma ketika dia menyerahkan tas besar berisi koin emas. Pria berpakaian hitam acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan sembarangan menimbangnya di tangannya.
Ekspresinya sedikit lebih lembut, tapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkan kelompok pedagang Duoma memasuki kota. Tuan Yaoyan, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duoma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Oh iya, bolehkah saya tahu di mana saya bisa menemukan jumlah bahan obat terbesar di Kota Tanda Hitam? Xiaoyan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya, dan bertanya. Bahan obat ya, itu secara alami akan menjadi tempat 1000 obat. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang akan sulit ditemukan orang di luar tempat ini. Duoma tersenyum saat menjawab. Ah, terima kasih banyak. Karena sudah seperti ini, mari berpisah di sini. Kami akan mengobrol di masa depan jika kami punya kesempatan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Duoma. Dia tidak menunggu yang terakhir untuk mengatakan kata-kata sopan apapun, dia membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ia semoga bisa betul-betul bertemu lagi. Namun, di antara orang-orang yang meninggal di wilayah sudut hitam, setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Ini khususnya terjadi pada orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Mereka dipenuhi dengan energi masa muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan ketajaman mereka. Jelas terlihat seperti mereka akan berumur pendek. Namun, anak kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya bahkan lebih kejam, dia mungkin benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat semacam ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat dia menatap punggung Xiaoyan yang telah menghilang, Duoma tertawa getir sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi ke jalan lain. Xiaoyan perlahan berjalan di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun, yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang panjangnya bahkan tidak 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menghunus pisau untuk bertarung berdarah. Berkenaan dengan kota semacam ini, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dengan tepat. Itu tadi, chaotic. Xiaoyan menghindari perkelahian berdarah, dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum pandangannya yang memindai akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Tertulis di papan nama merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno. Tempat 1000 obat. Seharusnya ini tempatnya, kan? Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Seharusnya ini tempatnya, kan? Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran di dalam toko obat itu besar. Penghitung kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di dalam konter transparan. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan loket ini. Suara obrolan yang berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah kaki Xiaoyan perlahan menyeretnya ke konter kristal. Tatapannya menyapu bagian dalamnya dan kejutan melintas di matanya. Seperti yang dikatakan Duoma, ramuan obat di tempat 1000 obat, ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan obat unik dalam jumlah besar. Xiaoyan menghela nafas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi tertegun. Bunga 3 pin roh kayu, berperingkat tinggi mungkin langka di dunia luar. Tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun, harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya.
Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga 3 pin kayu roh. Xiao Yan tertawa getir. Tatapannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di counter terakhir dengan ekspresi agak kaku. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil ungu pemulihan spiritual. Namun, setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Hai Tua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua agung dari klan primer, pasti tidak akan menjadi masalah mengeluarkan uang sebanyak ini. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dulu, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai kesal karena uang ketika dia baru saja memasuki wilayah Black Corner. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dalam keadaan tak berdaya, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya di dalam hatinya. Hihi, aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam, jika kamu tidak punya uang. Yao Lao menggoda. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil ungu pemulihan spiritual itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk menyempurnakan pil 3 baris Green Spirit. Setelah itu, pergi ke rumah lelang dan lelang pil obat yang telah Anda perbaiki. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan bahan obat itu. Petik 2. Kita hanya bisa melakukan ini. Xiao Yan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Beruntung bahwa pil jiwa hijau 3 baris adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, bahan obat yang dibutuhkan jauh lebih murah daripada yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Oh, itu benar. Aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Meskipun masalah ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk, kata Yao Lao dengan sombong sambil tersenyum, menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan Valen Heart Flame itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame saat itu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan. Ketika Anda menelan api inti teratai hijau, Anda mengandalkan perlindungan dari pil teratai darah untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Namun, Valen Heart Flame itu berada di peringkat 14 di Heavenly Flame Ranking. Itu jauh lebih kuat dari Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat 19. Oleh karena itu, persiapanmu kali ini pasti lebih lengkap. Petik 2. Aku hampir melupakannya. Xiao Yan terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah, terakhir kali dia menelan api inti teratai hijau, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiao Yan bertanya tidak yakin. Pil obat tingkat 6. Pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Hanya ada 4 orang. Flamecore Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Fin, dan Monster Core tipe air peringkat 6. Petik 2. Kata-kata samar menyebabkan langkah Xiao Yan yang bergerak tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Bahkan tidak menyebutkan nama 3 ramuan obat yang belum pernah dia dengar. Hanya yang terakhir sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara yang bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6. Apakah dia harus pergi dan membunuh Magical Beast super kuat peringkat 6 yang bisa bersaing dengan Do Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.